curhat online dulu ya. Dengar ini. Uang selalu datang ke rekeningku, puluhan ratusan juta selalu. Kaya raya sehat bahagia diriku, hati penuh rasa syukur. Judulnya Mantra Uang. Gara-gara soundtrack ini saya langsung flashback ke belakang. Ketika saya masih jadi dubber film di tahun antara 94 sampai 98. Saat itu studio nggak secanggih sekarang. Kalau dulu itu, misalnya ada scene crowded, seperti di pesta atau di pasar, yang harus diisi 10 orang, maka 10-10-nya itu harus masuk studio. Kalau sekarang kan satu ngisi suara, kemudian yang lain satu orang ngisi suara, kemudian digabungkan, karena tracknya banyak. Waktu itu, di studio kami itu, tracknya paling cuma ada 2, satu buat voice, yang satunya buat back sound gitu loh. Jadi kalau 10 orang itu harus mengisi suara, ya 10-10-nya masuk ke studio, sementara mikrofonnya cuma ada 2. Gimana caranya? Padahal mikrofon itu kan sensitif. Ya kita biasanya nih ngambil posisi menyamping seperti ini supaya gampang nyosor-nyosornya ke mikrofon. Misalnya saya harus ngomong pertama, saya nyosor dulu nih, hai apa kabar gitu. Nanti yang nyaut maju, saya mundur seperti ini, gitu aja terus sampai scene-nya selesai. Kalau ada yang salah-salah, oke, kita harus ulang semuanya, dan itu biasanya digebukin tuh sama yang lainnya. Wah, silam lu, silam itu silam banget ya. Jadi dubber itu ada yang silam, ada yang dubber one take. Kalau dubber one take dia cepat, begitu take bungkus selesai. Tapi kalau yang silam udah diulang berkali-kali masih aja salah-salah, itu yang sering bikin bete VD atau voice director. Oke, tapi saya nggak mau ceritain itunya. Saya mau ceritain apa kabar kalau dalam satu scene itu harus diisi 3 orang misalnya gitu, nah yang satunya tuh telat, ya kan? Itu kan akan harus nunggu gitu. Biasanya kalau lagi nunggu kayak gitu tuh kita juga suka bercanda. Daripada kita nggak tahu mau ngapain, kita jalan-jalan aja yuk ke Amerika misalnya kayak gitu. Naik apa kita ke sana? Tuh dia tuh bawa motor, kita boncengan aja bertiga ke Amerika, yang kayak gitu. Atau biasanya karena kita satu frekuensi, kita gila aja gitu. Kadang nyautin gini, males lah gue gak mau ke Amerika, gue masih ada jemuran yang belum diangkat di Malaysia, kayak gitu-gitu. Jadi gue mau angkat jemuran dulu gitu. Nah, kalau saya yang terlambat, saya seringannya ngomong gini, sorry ya Cin, gue tadi pesawatnya delay karena gue makan siang di Singapura, gue gak sadar ternyata pesawat gue udah terbang, jadi gue harus naik pesawat yang selanjutnya, kayak gitu-gitu. Nah, karena memang satu frekuensi, mereka ya nyautinnya santai-santai aja, seperti lu makan siang di Singapura kok gak ketemu sama gue, lain kali kalau lu makan siang di Singapura ngomong sama gue, jadi lu gak usah naik pesawat komersil, lu naik pesawat jet gue aja. Jadi yang kayak gitu, kita bukan yang ngebully sih, cuma kayak apa ya, gimana sih kalau temen satu frekuensi, gilanya tuh dilayanin gitu loh. Sementara kita itu rata-rata juga punya job sampingan lainnya, jadi selain jadi dubber, kerja di tempat lain, saya juga gitu. Maksudnya saya dubbing nggak cuma di satu studio, dan saya juga kuliah sambil kuliah, karena saya membiayai kuliah saya dari penghasilan saya sebagai dubber. Jadi ya kadang-kadang memang saya telat gitu. Teman-teman sih sama-sama ngerti, jadi santai aja. Nah, saya ingat kalimat-kalimat yang seperti itu, yang dulu itu sering dilakukan sebagai joke. Setelah saya ingat-ingat lagi, ketika saya intensif jalan atau traveling ke luar negeri sebagai backpacker, solo backpacker, jadi traveling sendirian, itu banyak kejadian di mana apa yang saya ucapkan itu terjadi. Contoh, makan sarapan di Singapura, kemudian makan siang di Malaysia transit, makan malam di Bangkok, Thailand. Itu terjadi. Nyuci baju di Bangkok, jemur di Siem Reap, Kamboja, kemudian nyetrika di Ho Chi Minh City, Vietnam. Karena kalau lewat darat itu mungkin ya, itu kan deket ya. Jadi pagi-pagi sebelum mengejar bus, saya tuh malamnya udah nyuci di Bangkok.
karena kita tinggal di hostel itu nggak cepat kering gitu ya, jadi saya bawa baju lembab di dalam backpack, saya bawalah itu ke Kamboja. Nah, malamnya nyampe di penginapan di hostel saya langsung jemur-jemurin, karena setelah itu kita harus siap-siap untuk berkunjung ke Angkor Wat ngejar sunrise. Jadi istirahat paling cuma 1-2 jam sambil jemur. Saya berangkat ngecek sunrise, kemudian putar-putar Siem Reap. Menginapnya cuma semalam itu aja, melanjutkan perjalanan ke Saigon, Ho Chi Minh City. Nah, begitu tiba di Saigon, karena saya tinggal di tempat host, saya bilang sama host saya, pinjam setrikaan dong, saya mau nyetrika. Jadi itu terjadi gitu loh. Sarapan di Swiss, kemudian sarapan di Swiss, makan siangnya masih di kereta, makan malamnya di Prancis. Sarapan di Prancis, sarapan di Jerman, makan malamnya di Amsterdam. Kemudian sarapan di Czech Republic, makan siangnya di perjalanan nggak tahu di negara apa, makan malamnya di Roma, Italia. Jadi hal-hal seperti itu beneran terjadi. Sarapan di Barcelona, makan siang di Girona, kemudian makan malamnya di Marrakesh, Maroko. Banyak sekali peristiwa-peristiwa itu yang terjadi begitu saja, dan saya baru ngeh gitu loh, bahwa saya pernah mengucapkan hal-hal seperti itu dengan konteks bercanda. Ini menyenangkan juga agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Kita sebecanda itu ngomongin hal seperti itu, kemudian rilis kepada semesta, dan semesta mengembalikan kepada kita sebagai bentuk pengabulan. Kalau berdoa kan kita selalu yang baik-baik ya, itu juga merilis ke semesta, kemudian kita berharap itu akan kembali kepada kita. Yang sebecanda ini pun sama semesta ditanggapi serius. Yang ngerinya apa? Kita sering lupa berapa banyak hal-hal negatif yang sering kita ucapkan. Bahayanya lagi apabila itu untuk diri kita sendiri. Hal kecil deh nih yang saya ingat. Kita kan sering ngomong, ya kita mah apa atuh remahan rengginang. Semesta sorry, yang kayak gini-gini tolong jangan dikabulin gitu. Jadi saya cuma pengen sharing itu aja sih. Kayaknya kita harus hati-hati banget dengan apa yang kita ucapkan. Saya nggak tahu apakah ini masuk dalam konteks law attraction yang sering yang sering didiskusikan oleh para ahli law attraction itu. Let's say kalau ini beneran law attraction, ya kita sepertinya harus harus mulai mawas diri gitu dengan segala sesuatu yang kita ucapkan, terutama untuk diri kita sendiri, jangan sampai itu merugikan. Nah, saya cuma ingin berterima kasih juga kepada semesta yang sudah mengabulkan hal-hal baik walaupun sebecanda itu, dan mengembalikannya dengan dengan seindah itu. Jadi sepertinya kalau sudah terlanjur banyak hal-hal yang tidak positif yang pernah kita rilis kepada semesta, kita harus bombardir atau tutupi itu dengan hal-hal positif, supaya yang rilis ke semesta itu lebih banyak yang positifnya dibandingkan yang tidak positif. Jadi itu aja yang mau saya curhatin kali ini. Saya Risa, mantan Gembel International yang katanya inang-inang international, padahal travel consultant. Thank you semesta, baik-baik sama aku ya.